Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang niat, di mana niat itu keterkaitannya sangat banyak. Di antaranya orang beramal bisa sah karena niat, tidak sah juga karena niat. Niat yang benar menyebabkan amalnya benar, niat yang salah menyebabkan amalnya juga salah. Sumbernya adalah niat. Seperti seseorang ibu yang mencuci piring di dapur, niatnya menjalankan perintah Allah, maka ketika dia berniat menjalankan perintah Allah, mencucinya piring selesai, pahala dapat. Mencuci baju suami, niatnya menjalankan perintah Allah, mencuci bajunya selesai, pahalanya dapat. Semua itu ditentukan oleh niat. Mencuci baju saja, tapi niatnya adalah takut kalau kena marah suami, maka tidak dapat pahala. Maka jangan pernah berniat mencuci baju suami karena takut kepada suami. Memasak di dapur, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Tetapi kalau niatnya nanti suami pulang kerja tidak ada makanan di rumah, kemudian terus marah, niatnya menghindari marahnya suami, maka dia tidak dapat pahala. Semua itu kuncinya adalah niat. Sekarang pertanyaannya, apa sih niat? Niat itu apa dan di mana letaknya? Niat itu di mana? Apakah di sini atau di sini? Di mana letaknya? Dan niat itu apa? Kita lanjutkan kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna niyata lughatan al-qasdu. Ketahuilah bahwa niat itu secara etimologi itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu artinya bermaksud atau bertujuan. Niat secara bahasa itu bertujuan. Jadi artinya niat itu adalah al-qasdu atau bertujuan. Imam Nawawi menggambarkan yuqalu, seperti ada orang yang berkata, nawakallahu bi khairin. Allah berniat kepadamu dengan kebaikan. Artinya Allah menuju kamu dengan kebaikan. Artinya Allah bermaksud kepada kamu dengan kebaikan. Ai qasodaka bihi, atau bermaksud kepadamu bihi, dengan kebaikan itu. Itu niat secara bahasa, artinya bertujuan, bermaksud. Maka sering sekali ada orang datang ke rumah seseorang, lalu dia mengatakan setelah ngomong kanan, ngomong kiri, ngomong atas, ngomong bawah, ngalor ngidul, ujung-ujungnya, ibu saya datang ke sini bermaksud pinjam duit. Nah, ini niatnya rupanya pinjam duit di sini. Jadi nggak disampaikan dulu niatnya. Niatnya belakangan karena minjem duit. Jadi yang namanya niat itu adalah bermaksud, bertujuan. Wan niyatu syar'an, dan niat secara syar'i
Niat secara syar'i itu apa? Qasada syai'a muqtarinan bi fi'lihi. Disebut dengan niat itu adalah menuju kepada sesuatu. Ketika menuju kepada sesuatu itu muqtarinan, dibarengi bil fi'li, dengan perbuatan. Mau langsung dibarengi dengan perbuatan. Seperti tadi, Bu, saya datang ke sini bertujuan mau membayar utang. Langsung dikasih duitnya untuk membayar utang. Jadi fi'linya, perbuatannya itu adalah mengembalikan utangnya itu tadi. Kata orang yang mengutangi mengatakan, loh, kok kurang 1.000? Sedekahlah Bu untuk 1.000. Ya sudah, nggak apa-apa. Mengembalikan utang tapi kurang 1.000. Utangnya 100.000, baru dibayar 99.000. Jadi yang 1.000 gimana? Ikhlaslah Bu. Nah, iyalah, nggak apa-apa. Nah, yang penting ngomong. Kalau tidak ngomong itu yang tidak ketahuan niatnya. Karena niatnya itu adalah niat kepada orang, bukan niat kepada Allah. Kalau niat kepada Allah tidak ngomong, Allah tahu. Tapi kalau niat kepada orang, nggak tahu. Maka niat secara syar'i adalah bermaksud kepada sesuatu, muqtarinan, dibarengi bil fi'li, dengan perbuatan. Begitu ada keinginan langsung dilakukan. Ketika orang mau sholat, ada niat mau sholat, begitu masuk waktu asar langsung ambil air wudhu, kemudian langsung dia sholat. Sama dengan orang berniat pas sudah ambil wudhu, sudah tegak niat mau sholat asar, langsung dibarengi dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat langsung sholat asar. Tapi kalau cuman usalli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, sudah itu terus jalan-jalan gitu, belanja dulu, itu belum niat, itu namanya. Itu bukan niat. Karena niat itu adalah muqtarinan bil fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Mau sholat kok langsung jalan-jalan, itu artinya belum dibarengi dengan niat sholat, berarti belum ada niat sholat. Sama dengan orang berpuasa. Mau berpuasa di bulan Ramadan, sudah niat malamnya, nawaitu shauma waddin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Siangnya makan, ditanya, loh tadi malam kan sudah niat puasa, kok sekarang makan? Kerjaku berat, aku tegak terus di depan supermarket itu dari pagi sampai siang, jadi satpam, capek, lapar aku. Itu bukan niat namanya. Karena niat itu adalah muqtarinan bil fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Wa in qasada wa tarahi anhu fa huwa azmun. Fa in qasada, kalau ia menghendaki sesuatu atau menginginkan sesuatu atau bertujuan kepada sesuatu, watarahi anhu, tapi tidak langsung dikerjakan, tidak melakukan. Seperti tadi, malamnya niat puasa tapi paginya enggak juga berpuasa, masih makan. Itu namanya bukan niat, itu namanya azmun, tekad. Jadi orang kalau punya tekad itu belum langsung dikerjakan. Tapi kalau orang udah punya niat, itu langsung dikerjakan. Contohnya, aku berniat mau beli baju untuk lebaran ini, tapi nggak berangkat ke pasar. Itu namanya baru tekad, belum niat. Tapi ketika dia ngomong, Pak, aku mau beli baju lebaran ini yang model Tosca, langsung dikasih duit sama suaminya, langsung berangkat ke pasar. Itu namanya niat. Jadi niat itu adalah muqtarinan bil fi'li, langsung diikuti dengan perbuatan. Tapi kalau tekad tidak dibarengi dengan perbuatan, ditunda dan ditunda. Tapi pengen, cuman belum. Sama dengan ibu sekarang, kan pengen kan naik haji, pengen kan, tapi belum berangkat juga sampai sekarang. Itu namanya tekad. Tapi begitu
pengen naik haji kemudian terus niat, disebut bismillahirrahmanirrahim, aku niat untuk berangkat menunaikan ibadah haji, besok langsung berangkat di bulan Zulqa'dah atau di bulan Syawal akhir berangkat, itu namanya niat muqtarinan bil fi'li, diikuti dengan perbuatan. Tapi kalau tidak diikuti dengan perbuatan namanya azam atau tekad. Wa syuri'at an-niyatu litamyizil 'adati minal ibadati. Niat itu diperintahkan oleh Allah. Untuk apa niat itu diperintahkan oleh Allah? Litumayyizal 'adatu, untuk membedakan kebiasaan wal minal ibadati, dari ibadah. Litumayyizal 'adatu minal ibadati, untuk membedakan antara adah dan ibadah. Apa itu adah? Adah itu kebiasaan. Contoh, ibu duduk-duduk seperti ini. Ibu duduk seperti ini, biasanya orang duduk itu adalah untuk istirahat. Kalau tegak terus capek maka duduk. Duduknya itu adalah duduk untuk istirahat. Biasanya begitu. Lalu bagaimana kalau orang duduk istirahat? Apa ada pahalanya? Tidak ada. Karena duduk itu adalah mubah. Mubah tidak berpahala, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Tetapi ketika duduknya itu ada niat, contohnya aku duduk di masjid Syuhada ini, Syahadatun Najah ini, bukan Syuhada, masjid Syuhada ada, yang saya tahu ada dua, satu di Tehok, satu di Kampung Rajo. Itu yang saya tahu karena kedua-duanya pernah saya masuk di situ untuk misi pengajian. Ini bukan masjid Syuhada tapi Syahadatun Najah. Saya duduk di masjid Syahadatun Najah untuk mendengarkan pengajian. Itu namanya niat, langsung duduk. Kalau nggak duduk-duduk itu namanya belum niat. Begitu mau mendengarkan pengajian sambil duduk, langsung duduk. Maka duduknya itu bukan duduk adah, bukan duduk kebiasaan, tapi ibadah. Duduknya adalah duduk ibadah. Kalau duduk ibadah, maka duduknya menjadi berpahala. Atau misalnya tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang masuk ke masjid, cuman duduk. Terus pada saat dia mau duduk tadi masuk masjid, biasa berdoa masuk masjid, kemudian setelah itu baru duduk. Pada saat duduk dia mengatakan, dalam mulutnya mengatakan, di mulutnya ini mengatakan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian terduduk, diam aja duduk, ngomong tidak, baca Al-Quran tidak, pokoknya duduk aja. Duduknya itu adalah duduk i'tikaf, berpahala duduknya. Tapi kalau cuma duduk saja tidak pakai niat apa-apa, itu tadi kan lafaz niat, hatinya juga menyebutkan seperti itu. Duduk saja tidak ada niat apa-apa, yang penting duduk karena tadi habis capek jalan di luar, langsung kebetulan masjid kipasnya banyak, jadi sambil ngipir kipas duduk layah-layah gitu. Itu duduknya tidak berpahala, cuman duduknya mendapat kesenangan dalam duduk karena bisa istirahat. Itu bedanya niat. Niat harus kita pasang itu untuk membedakan adah dan ibadah. Ibu pagi-pagi pergi ke tempat belanjaan sayur. Di sini ada orang yang jual sayur di rumah gitu. Ada. Ada orang di sini ada toko sayur. Sayur mayur. Toko sayur itu biasa dikunjungi ibu-ibu lain. Iya. Ketika ibu mengunjungi toko sayur itu, niat menjalankan perintah Allah, maka belanjanya di toko sayur tadi menjadi ibadah. Tetapi ketika belanja hanya belanja gitu saja, yang penting belanja, maka itu bukan ibadah karena tidak ada niat. Maka niat itu penting adalah litumayyiza
minal litumayyizal adata minal ibadati, untuk membedakan antara adah kebiasaan dan ibadah. Untuk membedakannya itu adalah niat. Au litumayyiza rutabil ibadati ba'duha an ba'din. Niat itu juga untuk membedakan antara tingkatan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ketika ibu melihat orang sholat 4 rakaat di waktu asar, 4 rakaat nih, 4 rakaat di waktu asar. Taruhlah bukan asar ya, kalau asar kelihatan. Ketika ibu melihat orang di waktu subuh, ada orang sholat 2 rakaat, itu sholatnya sholat apa? Nggak tahu kan? Di waktu subuh ada orang tegak sholat 2 rakaat, sudah itu salam, sholat apa? Nggak tahu kan? Ada 2 orang di waktu subuh, yang satu sholat 2 rakaat, yang satu juga sholat 2 rakaat. Apakah sama orang yang sholat 2 rakaat antara yang satu dengan yang lain? Belum tentu sama. Bisa jadi yang sebelah itu sholat sunnah qobliyah subuh, bisa jadi yang satu sholat subuh, sholat subuhnya sendiri. Bisa jadi yang satu hanya sholat mutlak 2 rakaat, atau yang satu lagi sholat birrul walidain. Lalu apa yang membedakan antara sholat subuh dan sholat sunnah itu tadi? Yang membedakan adalah niat. Maka niat itu untuk membedakan antara tingkatan sholat, apakah ia sholat sunnah atau sholat wajib. Yang membedakan adalah niat. Imam Nawawi kemudian menjelaskan mithalul awal, contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Yang dimaksud contoh pertama itu adalah niat itu disyariatkan untuk membedakan antara adah dan ibadah. Niat itu diperintahkan oleh Allah untuk membedakan antara kebiasaan melakukan perbuatan dengan itu perbuatannya adalah ibadah. Untuk membedakan itu, maka Allah syariatkan niat. Apa contohnya? Contohnya al-julusu fil masjid, tadi sudah saya sampaikan. Contohnya adalah duduk di masjid. Ketika seseorang duduk di masjid, itu bisa jadi duduknya adalah duduk istirahat, duduk biasa. Kebiasaan orang duduk itu adalah istirahat. Yang kedua itu duduk iktikaf, duduk ibadah. Bisa jadi yang pertama itu istirahat, yang kedua ibadah. Itu membedakan. Waqad yaqsudu listirahati fil adati. Kadang-kadang orang duduk di masjid itu adalah untuk istirahat. Ketika kita pergi ke Pulau Jawa, Jawa Timur, naik mobil sendiri, kemudian sampai rest area, mampir karena duitnya hanya sedikit, tidak mampir ke restoran tapi mampir ke masjid. Di masjid itu kemudian karena haus, duitnya sedikit, dia minum air keran. Dia mau beli di rest area kan mahal, jadi akhirnya dia minum air keran. Airnya kan bening, air keran, air ledeng, langsung bisa diminum. Lalu ia duduk di situ, maka duduknya di situ adalah duduk istirahat. Kadang-kadang duduknya di situ adalah duduk istirahat. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, qad yaqsudu listirahati fil adati. Duduknya di masjid itu kadang-kadang adalah untuk istirahat. Wa qad yaqsudu lil ibadati biniyatil iktikafi. Kadang-kadang duduknya itu bukan istirahat, tapi duduknya adalah duduk ibadah. Kenapa duduk ibadah? Karena diniatkan iktikaf. Sama dengan ibu-ibu sekarang ini, ketika niatnya iktikaf, maka duduknya menjadi duduk ibadah. Jadi sama-sama duduk, yang satu duduk istirahat, yang satu duduk ibadah. Itulah niat untuk membedakan antara adah dan ibadah.
Wal mumayyizu bainal ibadati wal adati wan niyatu. Yang membedakan antara adah dan ibadah cuma satu, yaitu niat. Makanya setiap kita melakukan apa-apa, pasang niat. Niatnya menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Tidak niat untuk menjalankan perintah Allah, tidak dapat pahala. Ibu ngasih makan ayam, niatnya menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Ibu ngasih makan ayam, niatnya supaya ayamnya gemuk-gemuk, tidak dapat pahala. Ibu ngasih makan anak, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka ibu ngasih makan anak berpahala. Tapi ibu ngasih makan anak, niatnya supaya anak sehat, gemuk-gemuk, maka tidak dapat pahala. Intinya ketika niatnya adalah karena Allah, maka dapat pahala. Makanya kita disuruh memulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya ia melakukan sesuatu itu bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Ia nyuci piring bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Ia mau nyuci baju bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Ketika perbuatan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang ibu-ibu, dia selalu mengawali pekerjaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ia mengawali dengan pekerjaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, sampai-sampai suaminya pegel nunggu dia karena terlalu sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ketika suaminya datang, langsung dia lari ke belakang, ambil gelas Bismillahirrahmanirrahim, buka keran dispenser Bismillahirrahmanirrahim, campur air hangat Bismillahirrahmanirrahim, berjalan menuju ke depan Bismillahirrahmanirrahim, dikasihkan sama suaminya, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya gedek macam itu. Bu, haus aku karena kau nunggu, mengucapkan terus Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tidak hanya terjadi pada ibu-ibu saja. Saya punya murid ngaji namanya Putri Karmila. Setiap membaca itu selalu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kata itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim A, Bismillahirrahmanirrahim Ba, Bismillahirrahmanirrahim Ta. Saya capek nunggunya, karena seorang guru ngaji itu kan sebetulnya mencari kesalahan murid untuk dibetulkan. Tapi untuk mendengarkan itu lamunian, sementara yang ngaji banyak kan waktu habis untuk memperhatikan dia. Satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allahu, Bismillahirrahmanirrahim As-Somadu, kan masih Iqra. Sama dengan bapak seperti itu. Ketika nunggu air tadi kelamuan karena kebanyakan Bismillah. Lalu apa Bismillah itu nggak ada manfaatnya? Sangat bermanfaat. Perbuatan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim artinya perbuatan itu bukan untuknya tapi untuk Allah. Lillahi walaisalahu, untuk Allah dan bukan untuknya. Oleh karena itu, karena Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah, maka perbuatannya itu dapat pahala dari Allah. Jadi jangan diremehkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Si suami tadi menganggap remeh. Karena menganggap remeh oleh perbuatan istrinya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, balik dari kerja, dia ambil daun jati, terus ambil daun pisang ditaruh di atas daun jati, kemudian ambil lempung, ambil tanah, begitu tanah ditaruh di situ dibungkus seperti nasi bungkus, lalu pulang. Bu, bapak bawa oleh-oleh nih,
alhamdulillah, diterima bismillahirrahmanirrahim. Bak ke belakang taruh bismillahirrahmanirrahim, ditutup bismillahirrahmanirrahim. Supaya lalat gak masuk, tutupnya tudung nasinya itu dikasih apa namanya, lap. Ya tutup tudung itu tadi bismillahirrahmanirrahim, karena pengen menyiapkan minum suaminya. Yang tadi itu ambil gelas bismillahirrahmanirrahim, buka keran dispenser bismillahirrahmanirrahim, campur yang panas bismillahirrahmanirrahim, bawa ke depan bismillahirrahmanirrahim, kasihkan suaminya, ini Pak bismillahirrahmanirrahim, langsung diambil. Maka suaminya agak gedek tadi, maka ingin mencoba dengan main-main itu tadi. Maka Mbah Gopur pernah menceritakan seorang pimpinan pondok pesantren Sunan Derajat di Jawa Timur, ada orang yang ibu-ibu pengajian juga yang seperti itu, ketika dikerjai oleh suaminya seperti itu dan dia tidak tahu kalau itu dikerjai seperti itu, maka apa yang terjadi bungkusan tadi itu betul-betul berubah jadi nasi bungkus. Kaget suaminya, karena suaminya ini jarang sholat. Dalam bahasa agamanya suaminya itu adalah suami yang fasik. Dia Islam tapi tidak sholat. Kalau di dalam kitab Nawadirul Qulub itu disebutkan bukan berubah ketika barangnya dilempar ke dalam sumur, lalu saat dilempar ke dalam sumur suaminya minta barang itu kepada istrinya, "Bu, mana barang Bapak kemarin?" "Ada Pak, masih Ibu simpan." Begitu mau ambil bismillahirrahmanirrahim, belum dibuka tudung untuk nyimpan barang suaminya tadi, Allah berfirman kepada malaikat, "Rudda ala makanihi," kembalikan ke tempatnya. Langsung ada lagi di situ, padahal sudah dibuang di sumur. Allah yang perintahkan kepada malaikat. Itulah bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan perbuatan baik, maka bismillah itu akan menjadi pahala. Tetapi jangan coba-coba bismillah itu dilakukan untuk perbuatan tidak baik. Maka bismillah itu bukan berpahala, justru menjadi dosa. Contohnya, ketika ibu belanja di warung, pas sampai di warung, kebetulan yang punya warung ini noleh, tidak nengok, padahal baru nimbang cabai, nggak noleh. Pas begitu yang punya warung tuh nggak nengok dia, langsung ngambil cabai yang lain dimasukkan ke timbangan yang sudah diangkat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya berdosa karena nambahi, itu namanya ngutil. Bismillah dipakai ngutil itu dapat dosa. Atau umpamanya ada orang yang mau berzina, bismillahirrahmanirrahim dulu mau berzina itu, maka bismillahnya menjadi dosa besar sebesar dosa zina. Maka bismillah itu bukan berarti harus dapat pahala, bisa juga dapat dosa kalau dilakukan pada perbuatan yang mengandung dosa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.